Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, yang terhormat untuk kepada kepala sekolah dan hari ini mewakili, dan yang terhormat Dewan Guru di SD Negeri 144 Palembang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Ramadan hidayahnya, insya Allah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam seiring kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ada kegiatan untuk hari ini, yaitu hari ini yaitu aksi nyata modul 1.4. Adapun kegiatan untuk hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua itu presentasi dari saya sendiri, Sri Apriati, calon guru penggerak angkatan 10, dan yang ketiga doa, dan terakhir penutup. Baiklah, hari ini kegiatan saya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, tentunya keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sebelumnya ke penjelasan tentang budaya positif sendiri itu, saya ingin menjelaskan yang pertama di modul 1.1 itu kami belajar tentang filosofi pemikiran KHD. Yang kedua itu kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga itu kami belajar tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir kami belajar itu di modul 1.4 itu di budaya positif. Dalam hal ini kegiatan kami yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep di modul 1.1 itu kami belajar tentang filosofi pemikiran KHD. Yang kedua itu kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga itu kami belajar tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir kami belajar itu di modul 1.4 itu di budaya positif. Dalam hal ini kegiatan kami yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Inti budaya positif itu sendiri terdiri dari 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu motivasi perilaku manusia. Yang keenam itu posisi kontrol guru. Yang ketujuh itu keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, tentunya jika Bapak Ibu guru di pembelajaran kurikulum Merdeka ini sendiri sudah tahu ya
profil pelajar Pancasila, ada yang tahu untuk dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri? Tahu ya tentang profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu untuk dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri ada berapa? Ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua Ibu Hasan, untuk dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri apa? Gotong royong. Gotong royong. Oke. Yang sebelum gotong royong? Ya, itu tadi yang pertama. Ya, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan ya, apa diulang lagi Pak Eko? Yang terakhir, iya, siap. Jadi ada nyanyiannya juga kan untuk mengingatkan kepada 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru untuk profil pelajar Pancasila. Yang pasti tetap dibudayakan ya, untuk mengingat budaya positif di sekolah agar mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu di sini refleksi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid dan di bawahnya itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat asalkan kita bisa dapat kontrol kepada murid itu sendiri. Bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu ada 4. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita dalam miskonsepsi ini kita berada di mana, Bapak Ibu? Yang ini menurut pendapat Bapak Ibu? Ada di 1, 2, 3, 4 itu. Tentunya kita memakai ilusi ini tanpa disadari dan juga disadari. Kepasannya ini kita pernah memakainya dan menggunakannya, tapi tentunya kita sebagai guru memberikan yang terbaik ya. Tentunya kita memilih dari ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu di sini ada 2, di mana stimulus respon dan teori kontrol. Itu realitas yang pertama itu kebutuhan kita sama. Nah, tetapi di teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori
kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Tentunya di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol itu model berpikir menang. Jadi ada tentunya menang, tidak ada yang menang kalah. Nah, sebelum kita ke disiplin positif, tentunya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu guru, disiplin itu sendiri yang dapat Ibu artikan atau Bapak memiliki makna apa tentang disiplin itu? Ada yang bisa jawab disiplin itu maknanya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ya, coba Ibu Ponisya. Peraturan, tata tertib. Untuk yang bapak-bapak ini tadi sudah Ibu apa? Kalau untuk disiplin itu sendiri? Kebiasaan. Jadi di sini kita bisa dapat kita pahami yaitu disiplin itu yang pertama berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita melakukan disiplin itu yang pasti kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan adanya nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan, tentunya ada tujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, dan juga ancaman, tentunya juga hukuman. Nah, sebagai pendidik, terima kasih Bapak Ibu guru untuk profil belajar Pancasila yang pasti tetap dibudayakan ya, untuk mengingat budaya positif di sekolah agar mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu di sini konsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid, dan di bawahnya itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat asalkan kita bisa dapat kontrol kepada murid itu sendiri. Bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu ada 4. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita dalam miskonsepsi ini kita berada di mana, Bapak Ibu? Yang ini menurut pendapat Bapak Ibu ada di 1, 2, 3, 4 itu. Tentunya kita memakai ilusi ini tanpa disadari dan
juga disadari keempatannya ini kita pernah memakainya dan menggunakannya, tapi tentunya kita sebagai guru memberikan yang terbaik ya. Tentunya kita memilih dari ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu di sini ada dua, di mana stimulus respon dan teori kontrol. Itu realitas yang pertama itu kebutuhan kita sama. Nah, tetapi di teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Tentunya di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol itu model berpikir menang. Jadi ada tentunya menang-menang, tidak ada yang menang kalah. Nah, sebelum kita ke disiplin positif, tentunya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu guru, disiplin itu sendiri yang dapat Ibu artikan atau Bapak memiliki makna apa tentang disiplin itu? Ada yang bisa jawab disiplin itu maknanya seperti apa? Ada yang bisa jawab ya? Coba Ibu Ponisya. Peraturan, tata tertib. Untuk yang bapak-bapak ini tadi sudah Ibu apa? Kalau untuk disiplin itu sendiri? Kebiasaan. Jadi di sini kita bisa dapat kita pahami yaitu disiplin itu yang pertama berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita melakukan disiplin itu yang pasti kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan adanya nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan, tentunya ada tujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, dan juga ancaman, tentunya juga hukuman. Nah, sebagai pendidik pasti memiliki dulu disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita bahas tadi terdiri dari nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
profil pelajar Pancasila. PEP itu Primary Years Program. Terus keterampilan hidup. Nah, di sini tentunya profil pelajar Pancasila sendiri itu yang sudah kita sambil kita nyanyikan tadi, dan di nilai ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Dan untuk keterampilan hidup itu sendiri dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik agar kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut bagian-bagian dari kebutuhan dasar manusia itu, kebutuhan dasar manusia itu apa yang kita miliki? Kebutuhan dasar manusia sendiri, sandang pangan, terus sandang pangan papan. Selain dari sandang pangan papan, kebutuhan dasar manusia bernapas. Oke, selanjutnya yang apa? Pendidikan. Apalagi ibu di sini? Kebutuhan dasar manusia. Pendidikan tadi sudah. Nah, tentunya di sini ada banyak kebutuhan dasar manusia yang bisa kita kita lihat di sini. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari bermacam-macam. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang pasti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus di bawahnya yang pasti kasih sayang. Nah, itu termasuk di kebutuhan dasar manusia. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kasih sayang itu tidak selalu sayang, rasa sayang di sini. Jadi ada rasanya diterima, dipedulikan. Dan selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi penguasaan itu tidak selalu berkuasa, tapi penguasaan itu di mana kita keinginan untuk dianggap, adanya harga diri, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini kita memiliki mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan. Nah, kesenangan ini termasuk di kebutuhan dasar manusia juga, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tentunya apalagi di pembelajaran, proses pembelajaran. Perlu ya Bapak Ibu kita melakukan bermain ini agar anak-anak murid itu aktif dan tidak bosan. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini sangat penting untuk kita adakan, kita laksanakan. Nah, di sini ada selanjutnya motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini ada 3. Di dalam 3 ini adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya termasuk ekstrinsi dari luar. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan dan adanya juga mendapatkan imbalan. Berarti imbalan kan itu dari orang lain, dari luar. Nah, untuk yang dari dalam itu kita ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu di dalam diri sendiri. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di antara ketiga ini adanya perbedaan, di mana hukuman itu di sini tidak terencana atau dilakukan secara tiba-tiba. Yang pasti murid tidak tahu kalau misalnya di dalam pelajaran. Kedua, hukuman itu berupa juga itu ada fisik dan psikis. Dan untuk konsekuensi itu sendiri di sini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi walaupun itu masih di perbedaan dari hukuman masih di konsekuensi yang lebih baik. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusi itu sendiri itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu di restitusi. Nah, posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5. Di mana 5 ini yang pertama terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk kita biasa kita gunakan untuk Bapak Ibu guru di sini biasanya dari kelima posisi kontrol ini yang mana yang kita pakai? Teman, manajer, pemantau bisa. Ya, tanpa disadari kelima ini pernah kita lakukan, sudah pernah dari kelima ini tanpa disadari dan juga secara sadar kita pernah menggunakan 5 posisi kontrol guru ini. Nah, penjelasannya di posisi kontrol ini saya ada contoh itu penerapan 5 posisi kontrol guru. Salah satu contohnya itu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau di penghukum itu kita biasa tentunya tidak di dalam sekolah ini ya, kita anggap di sekolah lain ya. Jadi penghukum itu biasanya di posisi penghukum kalau kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera itu di penghukum kita menghukum mereka untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu membuat kita di posisi kontrol hukum. Nah, di posisi membuat rasa bersalah kita berikan pertanyaan ini, kita menyebutkan ini berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu salah satu contoh dari pembuat rasa bersalah. Jadi kita menggunakan pernyataan seperti ini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu termasuk di pembuat rasa bersalah. Nah, untuk yang di posisi kontrol teman, kita bisa gunakan dengan ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak
kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Nah, itu salah satu contoh dari posisi kontrol dari guru. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa gunakan yang terbaik kira-kira di posisi kontrol apa? Manager ya. Jadi kita bisa mengetahui dan memberitahu mereka untuk ingat di keyakinan yang sudah disepakati bersama. Teman juga bagus, tapi alangkah lebih bagus lagi itu di manajer. Jadi kita mengingatkan dari apa yang keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu prinsip atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Itu digunakannya keyakinan kelas agar murid memiliki prinsip atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi dibuat dan disepakati bersama-sama oleh guru dan murid untuk keyakinan kelas itu sendiri. Nah, adapun cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa langkahnya, yaitu yang pasti bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Bagaimana pernyataan positif itu tadi? Ya, seperti misalnya dicontohkan tadi, kita membuat keyakinan kelas itu, misalnya, jangan terlambat ke sekolah. Nah, jangan digunakan dengan kata jangan, tapi bisa dengan menggunakan untuk di dalam keyakinan kelas kita dengan pernyataan positif, hadir tepat waktu, lebih menenangkan. Nah, itu bisa digunakan dengan pernyataan seperti itu. Jadi jangan di kelas jangan dibuat keyakinan kelas dengan ada kata jangan, tapi kita bisa gunakan dengan positif tadi, hadir tepat waktu, lebih menenangkan. Bukan begitu. Bagi kita sendiri juga, kalau kita tepat waktu, bagaimana Bu? Tenang apa tidak? Tenang kan? Beda dengan kita terburu-buru, sudah capek, sudah fokus dengan kegiatan selanjutnya. Itu salah satu contoh pernyataan positif untuk keyakinan kelas. Salah satunya dengan terlambat tadi. Dan sedikit saja agar mudah diingat. Jangan panjang-panjang Bu, karena kita juga agar menjadi ingatan, bukan jadi ingatan juga, tapi bisa diterapkan dari dalam diri sendiri. Mudah diingat dan bisa diterapkan. Dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tentunya kita harus sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Dan terakhir itu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ya, kalau kemarin dari saya sendiri, karena saya belum belajar di PGP ini, ya membuat keyakinan kelas ya kita buat sendiri kan, itu dari saya. Nah, untuk setelah belajar ini berarti kita untuk membuat keyakinan kelas itu dibuat kita bersama dengan murid dan guru, dan juga diakhiri itu disepakati bersama-sama. Itu untuk keyakinan kelas. Nah, di sini
ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita pakai dalam penggunaan menyelesaikan kasus yang terjadi pada anak. Jadi kita bisa gunakan segitiga restitusi yang ada langkah-langkahnya, tidak selalu kita melibatkan dengan hukuman. Jadi kita untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid itu bisa kita gunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu sendiri yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validitas tindakan yang salah, dan ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas ini yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi untuk di dalam segitiga restitusi itu sendiri adanya menstabilkan identitas, yaitu masalah pada anak itu sendiri itu kita yang membuat kesalahan itu kita bahwa kita ambil merupakan bagian dari proses pembelajaran, di mana kita bisa gunakan kalimat yang kita sampaikan kepada murid, yaitu salah satunya yaitu kita bisa sampaikan kepada murid bahwa berbuat salah itu wajar karena kita manusia, kita bukan dewa ya, atau Tuhan yang maha benar. Kita sebagai manusia tidak ada manusia yang sempurna, dan bisa kita gunakan ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Dan juga bisa digunakan kamu berhak merasa begitu. Itu untuk menstabilkan identitas. Jadi kita gunakan bukan langsung kamu kenapa? Nah, hukuman kamu berdiri depan. Yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa gunakan tadi dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang benar. Nanti bisa juga kalau misalnya ini ya, bisa digunakan yang itu, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini kita ingin mencari solusi. Nah, di validasi tindakan yang salah itu selanjutnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana kita ingin mencari solusi. Nah, di validasi tindakan yang salah itu selanjutnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana validasi tindakan salah kita bisa gunakan itu ada beberapa pernyataan atau kalimat bisa kita gunakan di sini. Bisa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya alasan. Bisa juga padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, bisa umum dengan kita menggunakan yang di pertama tadi, kamu pasti punya alasan kamu melakukan hal itu untuk di
validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu sendiri yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol. Nah, kita gunakan teori kontrol yang dijelaskan tadi bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, itu bisa kita gunakan pernyataannya atau kalimatnya itu apa keyakinan kelas kita atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan juga selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan terakhir kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini di menanyakan keyakinan untuk langkah segitiga restitusi. Nah, jadi ya, jadi Bapak Ibu guru, untuk selanjutnya kita ini kesimpulannya dari apa yang bisa lakukan untuk murid dalam hal ini, misalnya murid memiliki masalah atau kasus, kita tidak langsung dari posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi bisa kita gunakan tadi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi tadi adanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi tidak hanya kita sendiri yang dalam hal ini misalnya kita sendiri yang beruntung, tapi efeknya juga untuk efektivitas untuk murid itu sendiri. Jadi mengingatkan kepada anak itu tentang keyakinan kelas. Jadi bisa memotivasi pada diri anak itu sendiri, bisa menerapkan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak selalu kita yang di posisi teacher center, tapi di sini kita libatkan murid sebagai student center yang dimana mereka mendapatkan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi, yang memiliki profil Pancasila, di mana bisa dalam masalah tadi, contohnya tidak selalu dengan di pembelajaran, dalam kasus mereka bisa mengatasi atau mencari solusi mereka yang sendiri. Jadi mereka tidak selalu yang menerima hukuman, tapi mereka bisa menyadari apa yang sudah keyakinan kelas yang telah dibuat dan bisa diterapkan dan bisa menjadikan anak itu sendiri memiliki budaya positif tanpa dari luar, tapi kesadaran diri sendiri. Itu. Padri tahu tidak kenapa ibu panggil Padri ke depan? Tidak tahu. Padri tadi pergi ke sekolah jam berapa? Di sekolah kita peraturannya pergi datang ke sekolah itu jam berapa? 6.40. Nah, ibu dan ada laporan dari guru bahwa si Padri sering terlambat, dan menurut Padri dalam kegiatan sekolah ini terlambat itu tentunya Padri itu merupakan
kurang baik karena tidak patuh. Dalam pasti ada alasannya Fadli terlambat datang ke sekolah. Kira-kira apa yang Fadli lakukan sehingga terlambat datang ke sekolah? Telat bangun itu semalam Fadli tidur jam berapa? Jam 12 malam. Apa yang dilakukan Fadli selama sampai jam 12 malam? Main HP. Fadli terlambat datang ke sekolah. Ada tidak di dalam keyakinan kelas kita? Terlambat datang ke sekolah, ada tidak di keyakinan kelas yang kita buat dan kita sepakati? Tidak ada. Jadi terlambat datang ke sekolah itu merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Untuk selanjutnya, menurut Fadli, di dalam keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan? Hadir tepat waktu lebih menenangkan. Untuk kedepannya apa yang harus Fadli perbaiki agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidak main HP di malam hari dan di larut malam. Jadi untuk Fadli bisa untuk selanjutnya tidak datang terlambat lagi, bisa, karena Fadli harus jalankan apa yang keyakinan kelas yang kita dengan tidak apa yang Fadli lakukan untuk kedepannya supaya tidak datang terlambat lagi. Tidak main HP terlalu di larut malam. Bisa untuk dilanjutkan, jadi tidak lagi mengulangi datang terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih Fadli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Novansyah dari kelas 14. Saya senang diajak berdiskusi dengan Ibu Tri karena saya mendapatkan solusi agar tidak terlambat lagi ke sekolah dengan cara tidak bergadang dan memainkan HP sampai hingga malam. Dengan begitu tidak kesiangan dan datang tepat waktu ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu panggil Damar ke depan ini, Damar tahu apa yang Damar lakukan? Tidak tahu. Jadi dengan teman tadi tidak tahu apa yang dilakukan. Ibu ada dapat laporan dari ketua kelas bahwa Damar itu seringkali mengganggu yang sedang belajar atau yang belum selesai mengerjakan tugas. Nah, kira-kira dari Damar itu menurut Damar perbuatan yang dilakukan itu bagaimana buat bagi Damar? Hal yang baik atau bukan yang dilakukan? Bukan. Jadi dari Damar pasti ada alasannya melakukan perbuatan yang dilakukan tadi. Apa kira-kira
Jadi Damar untuk mengganggu teman itu, menurut Damar di keyakinan kelas ada tidak yang di keyakinan kelas mengganggu kawan itu di keyakinan kelas? Ada apa ya kira-kira yang Damar lakukan di dalam keyakinan kelas itu yang Damar yang Damar langgar? Protes dulu. Bagi Damar, mengganggu teman itu termasuk di dalam keyakinan kelas yang kita buat dan kita sepakati tidak? Jadi bagi Damar mengganggu teman itu perbuatan yang dilanggar atau tidak? Dilanggar. Nah, jadi yang di dalam keyakinan kelas Damar seharusnya untuk kedepannya apa yang harus dilakukan oleh Damar? Karena di keyakinan kelas yang kita buat itu terdapat apa tentang ketertiban di kelas? Jadi suasana kelas yang tertib, nyaman, jadi Damar. Jadi semoga kedepannya Damar tidak melakukan lagi yang mengganggu teman, dan untuk Damar bila menangani dalam pelajaran apa yang Damar lakukan? Jadi untuk kedepannya apa yang harus Damar lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak boleh mengganggu temannya, dan selanjutnya lagi supaya tidak mengganggu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh. Baik Damar, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya Damar tetap menjalankan apa yang sudah keyakinan kelas yang kita buat, dengan tidak mengganggu teman karena suasana tertib, nyaman, aman di kelas menjadi di Damar. Terima kasih Damar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Sukmana dari kelas 4A. Saya senang diajak berdiskusi dengan Ibu Tri karena saya mendapatkan solusi agar tidak mengganggu teman lagi. Secara mendengarkan Ibu Tri saat memperjelaskan, saat memberi pelajaran sehingga mengerti dan tidak mengganggu teman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi langkah yang dilakukan, yaitu segitiga restitusi dari saya tadi, yaitu dalam menstabilkan identitas dengan pernyataan bahwa si Damar itu melakukan hal itu merupakan perbuatan yang salah, tapi itu kita tegaskan tadi, setiap manusia tadi pasti berbuat salah, tapi bagaimana cara kita untuk memperbaikinya dengan tidak mengulanginya. Itu dari kasus yang tentang Damar dengan masalah terlambat mengganggu temannya pada saat pelajaran. Dan untuk validasi tindakan yang salah tadi, tentunya kita menanyakan alasan yang dilakukan siswa tadi
Tentunya pasti ada alasannya. Dan di menanyakan keyakinan, kita ingatkan lagi kepada murid tersebut dengan keyakinan yang telah kita buat dan kita sepakati bersama. Karena suara dari pemaparan saya tadi tentang disiplin penyebaran ya tentang kegiatan hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tentunya saya memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai guru itu penting untuk memberikan kepada murid itu dalam menjalankan budaya positif itu tidak selalu dengan hukuman. Kita bisa gunakan tadi dalam menangani kasus yang terjadi pada murid, kita bisa menggunakan di dalam pemaparan tadi bisa digunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi tadi yang pertama menstabilkan identitas, validasi, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Guna menggunakan segitiga restitusi tadi berdampak efektif bagi tidak hanya sebelah pihak, tapi kedua belah pihak, di mana guru dan murid itu tidak dalam posisi untuk guru tidak di dalam posisi menghukum, tapi kita memberikan di posisi manajer kita menggunakan segitiga restitusi tadi, dan untuk murid itu sendiri mengingatkan pada siswa untuk meyakini dengan keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Jadi kedua belah pihak itu tadi mudah-mudahan efektif untuk dalam menangani kasus. Itu untuk penerapan pengalaman budaya positif. Dan demikian dari pemaparan saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas partisipasinya, kesediaannya. Mohon maaf kalau ada tidak laku yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.